mukmin yang kaya lebih baik dan dicintai oleh Allah dibandingkan orang mukmin yang lemah. Siapa sih yang nggak mau kaya? Namun ada batasan-batasan ketika kita mengejar. Ini orang kenapa sih? Kamu kenapa, Cis? Dari tadi garuk-garuk hidung gitu. Hidungnya Ricis gatel Ustadz. Tapi kan jorok kayak gitu, tangannya kotor lagi. Ustadz tangan Ricis itu bersih. Soalnya Ricis selalu pakai Apa itu? tada antis. Nah jadi antis ini adalah pembersih tangan anti kuman dan tanpa air. Nih, jadi Ustadz kalau kita pakai antis ini nih, kita nggak perlu bolak-balik ke toilet untuk cuci tangan. Karena antis ini sudah teruji secara klinis menghilangkan kuman dalam waktu 4 detik Ustadz, 4 detik aja. Nah setelah itu tangan kita bisa langsung bersih, kemudian kita nggak perlu takut lagi sama kuman-kuman yang nempel di tangan. Tapi kan kalau pakai pembersih tangan kayak gitu lengket dan bikin tangan jadi kering-kering gitu. Enggak Ustadz, justru ini nggak bikin tangan kita lengket, nggak bikin kering juga. Pokoknya kalau kita pakai ini tangan kita lembut. Lembut ya. Terus bentuknya kan spray nih dan dia ada mengandung moisturizer. Dan Ustadz satu lagi, aromanya. Nih. Wangi Ustadz. Terus dia nggak kayak bentuk-bentuk gel yang lainnya. Bentuknya tuh spray. Dan dia ada aroma timun yang natural, terus ada aroma jeruk nipis. Pokoknya segar. Segar loh, Ustadz mau cobain. Coba. Coba. Wangi ya? Wangi dong. Nih buat ibu-ibu udah pada punya kan ya Bu ya? Udah pada punya? Kita pakai ya Bu. Oh udah pada punya Oh semua ada yang berarti. belum. Ya udah Bu kita pakai sama-sama ya Bu. Supaya tangan kita bersih dan terbebas dari kuman. Karena kan kebersihan itu adalah sebagian dari iman Ustadz. Kirain kebersihan dari kuman. Pakai A. Wangi ya Bu ya? Wah keren Masya Allah. Nih, pokoknya jangan sampai salah pilih Bu untuk kebersihan tangan tanpa kuman, hand sanitizer pakainya antis aja. Ya Bu ya, karena kebersihan itu belum tentu bebas dari kuman Bu. Ya Ustadz ya? Betul sekali. Nih alhamdulillah banget ibu-ibu hari ini Icis sudah menyampaikan kepada kita tentang pentingnya kebersihan. Apalagi di dalam Islam, dalam semua kitab-kitab fikih, bab pertama selalu dibahas tentang toharoh. Mengapa? Kita mau sholat harus bersih. Ada wudhunya dulu, bukan hanya itu, wudhu, mandi, tayamum. Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan, termasuk dalam mencuci tangan sebelum makan. Bahkan dalam semua ibadah kita harus bismillah, mencuci tangan dahulu, membersihkan badan dahulu. Bukan begitu ya Pak Ustadz ya? Sangat betul sekali. Betul dong. Luar biasa. Karena gini, Ustadz mau cobain? aku udah punya. Di tas saya selalu saya bawa. Oh keren Kenapa? Ricis juga. Karena yang namanya yang seperti itu kan sangat penting. Kadang-kala kita habis salaman sama orang, kan kita tidak tahu kalau ada kumannya dan sebagainya. Betul. Jangan tersinggung ya Bu yang habis salaman. Enggak. Kadang-kala kita juga mau makan, dikit-dikit kita ditawarin makanan, kan enggak sempat cuci tangan kan? Betul. Ini alhamdulillah makasih banyak informasinya buat semuanya kan kebaikan harus disampaikan. Dan ingat, Anda dapat minal iman, asatrul minal iman. Mohon maaf, kalau bicara tentang kebersihan itu kan sebagian dari iman. Betul. Berarti kalau orang tidak bersih berarti dipertanyakan keimanannya. Belum sempurna karena kenapa? Bagaimana dia bisa salat kalau dia tidak bersih suci? Betul tidak? Betul. Orang Islam itu bersih loh. Rapi, ganteng, Betul sekali. cantik. Enak dipandang. Enak dipandang. Karena berbicara tentang kebersihan sangat penting. Tidak akan mungkin orang bisa beribadah kalau tidak bersih dari tiga ini. Badan, pakaian, dan tempat salat. Karena kita akan menghadap kepada Allah. Betul. Bahkan mau nyentuh Quran pun harus bersih. Ih Masya Allah Pak Ustadz ya. Apalagi luar ada biasa. namanya najis, ada namanya hadas, itu sangat penting. Karena mohon maaf astagfirullahaladzim, jangan sampai kita juga malah menularkan penyakit, Nauzubillah, kuman dan sebagainya. subhanallah. Jadi harus tahu diri juga. Nah itulah hebatnya Islam, sangat memperhatikan kebersihan. Sangat memperhatikan kebersihan. Luar biasa. Bukan hanya sebelum, tapi dalam Islam dalam ibadah itu sebelum dan sesudah itu harus dibersihkan. Bersihkan semua. Umroh kan ada Oh iya tahallulnya. benar, Ada tahallul. Masya Setelah Allah. melakukan semua rangkaian kita ada tahallul, pembersihan terakhir setelah ibadah. Nah alhamdulillah terima kasih banyak informasinya. Kembali lagi ke tema kita hari ini adalah mengejar harta. Nih Pak Yap. Ustadz, mohon izin nih Pak Ustadz nih minta penjelasannya. Tadi kita udah berbicara sedikit tentang harta.
Kalau kita berbicara tentang batasan Pak Ustadz dalam mengejar harta ini seperti apa sih? Karena kalau kita mengejar harta nih atau ngumpulin harta pasti nggak pernah ngerasa puas. Ada dapat 2 juta, minta 8 juta. Dapat 10 juta, minta lebih lagi. Dapat 2 miliar, minta lagi berapa miliar. Nggak Mungkin pernah yang punya puas. triliunan, pengen lagi beberapa lebih triliun lagi. Nah ini gimana sih sebenarnya fitrahnya manusia Pak Ustadz? Mohon izin waktunya. Silakan tepuk tangan dulu dong buat Pak Ustadz Maulana. Gini, yang lagi nonton, yang lagi mempersiapkan diri untuk ke kantor, yang ada niat untuk mencari nafkah, ingat, dalam pencarian harta nafkah tersebut, ingat, bukan hanya mencari nafkah, tapi bagaimana kita bisa memberi nafkah. Bukan hanya mencari harta, bagaimana caranya kita, mengatur harta. Ini ya, ingat ya, yang tidak sanggup mengatur harta, jangan jadi orang kaya deh. Siapa mau jadi orang kaya? Saya. Siap menjadi orang dermawan. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan cuma terima. Ingat, kalau Anda siap jadi orang kaya, siap juga berbagi. Maka batasan-batasan dalam pencarian nafkah itu, mengejar harta itu, bagaimana supaya harta itu malah jadi bermanfaat buat kita. Ingat, sumur yang tidak pernah diambil airnya akan bau itu sumur. Iya, ingat ada tambak. Tahu tambak? Tempat ikan-ikan itu tuh, beternak ikan. Kalau cuma mau kasih masuk air tapi tidak dikeluarkan itu air, Anda ada pengeluarannya akan bau itu. Kotor itu tambaknya. Jadi ada pemasukan, ada juga pengeluaran dalam artian apa? Meratakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya ada orang mencari nafkah itu bukan hanya mencari nafkah, mencari harta, mencari karunia Allah. Kan disuruh untuk bertaburan, bertebaran, berjalan untuk mencari rezeki Allah. Karena ada 2 rezeki. Ada rezeki yang datang dengan sendirinya. Rezeki yang datang dengan sendirinya mana? Kegantengan. Kesempurnaan. Ketampanan. Oh salah. Ya harus begitu. Dengan sendirinya hidung saya mancung ke dalam. Ya tapi tidak terlalu pesek-pesek juga sih. Dengan sendirinya alhamdulillah sempurna. Itu dari mana? Muka saya mirip papa, mirip mama. Mama papa panggilannya Umi kok. Jamaah. Tapi ada rezeki yang harus dijemput. Karena gini, orang mencari harta, orang memenuhi panggilan apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk supaya tidak menjadi pengemis, supaya tidak jadi beban orang lain. Hati-hati ya, tidak boleh berdiam diri. Jangan berdiam diri. Mau saya ceritakan kisah hidup saya. Jangan Pak Ustadz, jangan. Terlalu sedih nanti pendengarnya. Mau Pak Ustadz, saya mau. Kalau saya itu dari kecil jual bawang. Iya. Bayar uang sekolah pakai uang saya sendiri. Mau beli buku pakai uang saya sendiri. Mau beli baju, beli sepeda dengan uang saya sendiri. Enggak minta sama orang tua. Enggak mau jadi beban, tahu diri. Karena lebih enak uang dari keringat sendiri daripada uang mengemis. Mencarilah nafkah, harta supaya tidak jadi pengemis. Orang jadi pengemis akan berjatuhan daging mukanya Ih, itu. nauzubillah. Karena mempermalukan diri, menghinakan diri. Betul. Jangan jadi beban orang lain, jangan jadi Iya. penalu. Dikit-dikit minta dong, Bener. bagi Nauzubillah, dong. nauzubillah. Gak boleh. Bagaimana tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Bener. Makanya batasannya dalam pencarian nafkah itu jangan sampai satu. Jadi pengemis. Nauzubillah. Karena ada juga orang mencari nafkah dengan cara mengemis. Betul. Menyonggok Betul. atau melakukan hal yang diharamkan. Betul. Dalam pencarian mencari harta yang haram. Memperoleh harta dengan cara yang haram. Betul. Iya, itu hati-hati. Ada lagi Apalagi itu Pak Ustadz? batasannya. Kalau sudah punya harta, jangan mubazir, disia-siakan, tidak dimanfaatkan. Nauzubillah. Iya. Tapi saya setuju tadi dengan pendapatnya Pak Ustadz bicara masalah mengejar harta. Dari kecil itu juga sudah boleh Bu dibiasakan kayak tadi Ustadz. Walaupun orang tuanya bisa ngasih, nggak ada salahnya kok kalau mau beli sesuatu tuh dengan usaha sendiri. Mungkin yang sudah SMP, SMA ya Bu ya. Anak saya, Alhamdulillah. tidak ada anak saya yang pakai uang saya
pakai uang pribadi dia semua. Oh masa? Iya dong. Dia dapat uang dari mana? Ya dari Dari bapaknya juga. dari pembagian. Oh dari pembagian. Jadi orang tua harus bagi hartanya. Betul. Kalau ada uangnya dia dapat, jangan dihabiskan semua. Caranya gini, harta itu diatur dengan baik, di manajemen dengan baik. Manajemen yang baik. Manajemen dengan Iya. baik. 30% buat istri, 30% untuk keluarga. Ada pengeluaran bulanan, bulan harian, tabungan untuk masa Betul. depan. Anak itu masa depan loh. Iyalah Pak Ustadz. Jadi disiapkan berapa persen dari pendapatan kita buat anak. Masya Allah luar biasa. Harus Itu investasi terbesar tuh. Ya Mungkin apalagi Ustadz Syam. apalagi yang dilarang adalah ketika kita mengejar hartanya gitu loh. Oh. Jadi hartanya itu yang dikejar aja. Jadi prioritas utama adalah hartanya. Padahal sebenarnya orang muslim harus menjadi orang kaya. Ini bisa jadi suatu fi'il amr dari Allah di dalam Al-Qur'an, suatu perintah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari kalian yang halal lagi baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati halalan thayyiba. Bagaimana bisa cari makanan yang baik kalau nggak ada duitnya? Betul. Gimana bisa cari makanan halal kalau nggak ada duitnya? Betul. Nah, jadi bisa jadi menjadi orang kaya atau menjadi orang yang banyak harta itu bisa jadi suatu hal yang wajib dalam Ini ada Islam. bapak-bapak, ada Apa 5. tuh Pak Ustadz? Bapak kerjanya apa? Cangkul, Cangkul. Bapak kerjanya? proyek, Proyek. Bapak kerjanya? ngajar guru, Ngajar. Ngajar. Bapak kerjanya? ngajar, Ngajar. pegawai negeri, Pegawai negeri. PNS, pengajar, Pengajar. pengajar, Proyek. proyek, Cangkul. petani. Semua Enggak, ada rezekinya. Bapak ini kerjanya jadi cangkul. Petani. Tadi Bapak bilangnya cangkul. Cangkul Bapak emas. ini rezekinya per 3 bulan. Oh gitu. Karena kalau padi itu kan 100 hari. Oh. 100 hari panen. Bapak ada, kalau ada alhamdulillah. Kalau Iya tidak kalau ada, proyek bener proyek bener gitu. bener. Kalau Bapak alhamdulillah Aman. bulanan. Alhamdulillah. Ngajar. Masya Allah. Bulanan. 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 Jadi Alhamdulillah. ada yang dapat bulanan, ada sekali dapat. Ustadz, Tadinya nggak dapat. saya harian. Hah? Siapa? Saya. Siapa yang nanya? Jahat Harian Kasihan dari ya. mana? Harian dari mana? Honorer. kalau Honorer. ada show ada, kalau enggak ada. Kasihan ya. Honorer. Namanya, Ketahuan namanya yang turunnya bulanan. cepet. Emangnya turunnya cepet. Tuh, tapi tadi yang perlu Alhamdulillah. kita hati-hati Asri, Icis dan juga ibu-ibu jamaah semua yang ada di sini dan di rumah, hati-hati jangan sampai mengejar harta itu menjadi prioritas. Nah, sekarang kita juga perlu tahu nih, ada nggak sih ilmu dalam mengejar harta supaya tidak merugikan kita? Setelah ini Ustadz Maulana akan menjelaskan semuanya. Buat jamaah yang di rumah, jangan lupa hari ini kita akan bagi-bagi hadiah jutaan rupiah. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.